demokrasi harus dirawat oleh orang-orang yang memperjuangkan demokrasi. Kalau dibiarkan tanpa dirawat oleh mereka yang memperjuangkan demokrasi, itu justru membiarkan kejahatan berkuasa atas nama demokrasi. Kita tidak pernah melihat pertarungan politik demokratis itu sebagai sebuah perang. Kami tidak mengubah, kami tidak beranjak sesenti pun dari rel bahwa pertarungan demokrasi adalah harus pertarungan sukacita dan penuh kecerdasan. Kenapa kalian menawarkan pada kami perjamuan dan makanan-makanan kadaluarsa? Retorika-retorika yang berumur lama, berusia lama, kebencian antar suku, kebencian antar agama, dan sekarang menggunakan sentimen. Politikus PDIP Budiman Sujatmiko, mantan mahasiswa yang ditangkap di era Orde Baru, adalah sosok yang paling pas dalam memberikan penilaian terhadap apa yang terjadi hari ini dalam rangka demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh katanya para mahasiswa dan buruh. Sebagai orang yang memiliki asam garam yang begitu banyak, Budiman Sujatmiko merupakan orang yang sangat qualified. Dia menilai bahwa demo kemarin ini bukan dilakukan untuk mengkritik maupun melakukan oposisi, tapi dia menyebut satu istilah yang paling kejam, yakni Nazi. Rusuh dan rasis dengan sengaja, ini sih bukan mengkritisi atau beroposisi, ini sih Nazi, kata Budiman lewat akun Twitternya @budimanjatmiko, Kamis 15 Oktober 2020. Masalahnya adalah ini bukan kali pertama, tapi terancam untuk tidak yang terakhir kalinya. Dan kita semua harus belajar. Budiman melihat bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh WA Group kami dengan mengatakan bahwa tidak heran jika ada anarkisme. Budiman Sujatmiko juga menilai bahwa demo mahasiswa dan buruh kemarin setidaknya masih terjaga dari rasisme meski berakhir anarki. Penunggang-penunggang rasis harus dibuang dari gerakan tersebut. Menurutku demo mahasiswa dan buruh masih tetap terjaga dari rasisme. Penunggang-penunggang rasis harus dijauhkan dari gerakan. Hindari kekerasan dari demonstran dan aparat. Lanjut Budiman. Demonstran maupun aparat harus dijauhkan dari kekerasan. Mereka tidak boleh mendapatkan kekerasan. Tapi ada anggota kami yang ditangkap lantaran melakukan penganiayaan ala Nazi kepada salah seorang polisi berbaju preman di area demonstrasi. Polisi tersebut diseret, dianiaya dengan skop dan batu, mungkin jauh lebih kejam dari PKI, yang palu dan aritnya hanyalah simbol partai untuk menandakan para pekerja, petani dan kaum buruh. Kalau sekedar yang berbohong itu adalah Rocky Gerung, kalau sekedar yang berbohong itu adalah manusia biasa, tentu tidak akan punya banyak dampaknya. Tapi hari ini untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk... Simpatisan kami ini menjadi simpatisan yang berbahaya, menghancurkan nusa dan bangsa. Ngeri sekali. Jokowi ingin dimakzulkan, bagaimanapun caranya, melalui anggota yang dideklarasi oleh Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, Said Didu, Rocky Gerung, Iksanuddin Nursi, dan kawan-kawan pesakitan lainnya. Demonstrasi tersebut ditunggangi. Setelah gagal lewat isu komunisme, mereka bergerak lewat isu kapitalisme. Saya termasuk salah satu yang masih beruntung karena saya masih bisa menikmati buahnya. Artinya meskipun saya di penjara bersama sejumlah teman, tapi toh Ami lepas. Presiden Jokowi ini keren sekali. Anak tukang kayu yang merupakan pebisnis mebel kayu besar di Solo. September lalu dituding sebagai pro-komunisme. Dan Oktober ini dituding sebagai pro-kapitalisme. Jangan-jangan Pancasila merangkul semuanya. Ini yang mantap. Padahal kita tahu bahwa apa yang menjadi visi Indonesia Maju adalah kemajuan bangsa ini. Kemajuan bangsa lewat kemudahan berbisnis malah dipelintir oleh orang-orang yang membenci Jokowi. Mereka bermain lewat rasisme. Dan menurut Budiman Sujatmiko, tidak terlalu jauh untuk membandingkan gerakan kami dengan Nazi. Kenapa? Karena awal kemunculan Nazi adalah gelombang rusuh rasisme, membawa-bawa suku, etnis, ras, agama, dan antar golongan.
seperti Hitler yang membangun kebencian terhadap kaum Yahudi pada saat itu, dan jutaan orang Yahudi dibantai habis. Demokrasi harus dilawan oleh orang-orang yang memperjuangkan demokrasi. Kalau dibiarkan tanpa dilawan oleh mereka yang memperjuangkan demokrasi, itu justru membiarkan kejahatan berkuasa atas nama demokrasi. Budiman mengatakan bahwa gerakan mahasiswa dan buruh di Indonesia masih bisa menangkal rasisme tersebut. Untung saja ya, tapi jangan bilang untung. Masih panjang perjalanan bangsa ini, dan bangsa ini masih bisa dihancurkan, diluluh lantakan oleh para penumpang gelap itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemungkinan Indonesia hancur itu ada. Dan tugas bangsa ini adalah untuk mencegahnya. Kalau kita mau melihat sejarah dari Nazi, ada kemiripan dengan kami. Mereka melakukan propaganda apapun untuk berkuasa. Mereka bermain sama-sama dari latar belakang militer. Hitler pun sebenarnya adalah keturunan Yahudi yang merasa diri Jerman dan menganggap diri keturunan Arya, sehingga apapun yang ia kerjakan fokusnya satu, yakni merusak bangsa dan negara Jerman demi ambisi berkuasa. Bagaimana mesin-mesin teknologi bekerja untuk mengeksploitasi alam bawah sadar rakyat, citizens, warga negara yang memilih langsung pemimpinnya, dan dengan ketimpangan pendidikan politik, orang bisa dieksploitasi sedemikian rupa untuk berempati pada siapapun dengan cara instan tanpa melakukan verifikasi. Untung di Indonesia gagal terjadi sejak 2014. Sekarang ada yang muncul dengan think tank yang lebih mengerikan. Di belakangnya ada ekonom sakit hati, mantan militer pecatan, mantan ketua ormas agama, dan pemikir yang disebut profesor, tapi ternyata lulusan S1 saja. Mirip saja lulusan S1. Budiman Sujatmiko tidak berlebihan dalam memberikan penilaian. Jika polisi pun sampai takut dan tidak heran kalau terjadi aksi anarkisme di dalam demo tersebut, itu tidak terlepas dari peranan WA grup kami yang isinya hasutan-hasutan dan program-program cuci otak ala Nazi tersebut. Penilaian ini dimunculkan dari orang yang pernah dipenjara, tidak sembarangan. Dipenjara karena kezaliman Orde Baru. 1996, Budiman Sujatmiko ditangkap dan diasingkan. Kemudian 1998 kerusuhan pecah. Ini karena semangat para mahasiswa untuk tidak takut mati, merangsek, merusak, dan menumbangkan rezim zalim Orde Baru. Saya termasuk salah satu yang masih beruntung karena saya masih bisa menikmati buahnya. Artinya meskipun saya di penjara bersama sejumlah teman, tapi toh kami lepas. Kami tidak mengubah, kami tidak beranjak sesenti pun dari rel bahwa pertarungan demokrasi adalah harus pertarungan sukacita dan penuh kecerdasan. Demokrasi harus dilawan oleh orang-orang yang memperjuangkan demokrasi. Kalau dibiarkan tanpa dilawan oleh mereka yang memperjuangkan demokrasi, itu justru membiarkan kejahatan berkuasa atas nama demokrasi, Mas. Kenapa kalian menawarkan pada kami perjuangan-perjamuan dan makanan-makanan kadaluarsa? Retorika-retorika yang berumur lama, berusia lama, kebencian antar suku, kebencian antar agama, dan sekarang menggunakan sentimen. Masalahnya adalah ini bukan kali pertama, tapi terancam untuk tidak yang terakhir kalinya. Dan kita semua harus belajar.